saudara untuk menyambut firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati dan membebaskan setiap kita yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala kita. Bebas, haleluya. Karena darah Yesus kami bebas. Supaya firman hidup dan berkuasa bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk belajar firman Tuhan, bukan hanya pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita belajar firman Tuhan dalam kitab Ayub pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-27. Saya baca demikian. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membeban. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan
engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti, karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak, dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki, memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu. Amin. Berbahagialah orang, berbahagialah manusia yang ditegur oleh Allah, seperti itu. Pernah kena tegur dalam firman Tuhan? Berbahagia. Adilana ikam kena tegur firman Tuhan. Ego berbahaya kami. Berarti lah yang meger penina kalaka. Haleluya. Sedap kan dengan firman Tuhan puji Tuhan. Berarti kamu sedang ditegur oleh Allah. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu dengarkanlah. Sebab firman Tuhan itu menegur, menasihati, juga menghibur. Amin. Firman Tuhan itu dahsyat. Haleluya. Firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu berkuasa. Oleh sebab itu apabila kita ditegur oleh firman Tuhan, ucapkan syukur kepada Tuhan, sebab berbahagialah orang yang ditegur oleh Allah. Berbahagialah orang yang ditegur oleh Allah. Amin. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha tinggi. Jangan engkau menolak. Kalau kita dididik oleh firman Tuhan, jangan ditolak. Karena ada kesempatan untuk kita untuk berbenah diri. Karena ada kesempatan bagi kita untuk merubah sikap. Karena ada kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Sebab apabila tidak lagi kita kena tegur, hati kita bebal, Bapak Ibu sekalian, maka kita sedang menuju kepada suatu sasaran dengan jalan tol, yaitu masuk lautan api dan belerang. Oleh sebab itu, jangan tolak. Apabila engkau dididik oleh firman Tuhan, jangan tolak. Kayak ini dalam aku, lo terbang aku baga, hati-hati kamu. Berarti kamu sedang menempatkan diri itu satu kebebalan yang luar biasa. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Maka ulah kali selidiki bisa kami mengatakan masalah firman pendeta. Masalah itu lah pernah kukhotbahkan, tapi aku khotbah firman Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Datang isi ngata-ngata bukan Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan itu menegur. Amin. Firman Tuhan itu menegur. Apabila kita ditegur, ada kesempatan bagi kita untuk berubah. Dan jangan menolak didikan yang maha kuasa. Jangan menolak didikan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu tujuannya mendidik kita kepada suatu rencana yang besar. Rencana yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita untuk masa depan penuh pengharapan. Amin. Karena Dialah yang melukai. Melalui firman Tuhan kadang hati kita terluka. Tetapi ingat, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyembuhkan luka-luka itu. Tetapi jadi sakit hati kamu luka. Hati-hati Bapak Ibu, kamu sedang membangun suatu hubungan dengan Tuhan yang sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Sebab
Firman Tuhan katakan, kalau ayat 2 dalam pasal 5 ini, orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Amin. Luka hati, akibat luka hati bisa timbul akar pahit. Akibat akar pahit, Bapak Ibu sekalian, mencemarkan banyak orang. Tetapi kalau kita luka oleh firman Tuhan, Dia akan menyembuhkan kita. Amin. Dia akan sembuhkan luka itu. Di mana luka itu, Dia akan sembuhkan luka itu. Sebab Dia yang melukai, Dia juga yang membebat. Dia juga membalut. Dia juga memberikan obat untuk luka-luka yang ada dalam hati kita oleh firman Tuhan. Dialah yang memukuli. Pakai apa kita dipukuli? Firman Tuhan. Dialah yang memukuli. Tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Ketika kita rela dan kita terima didikan itu, teguran Tuhan itu, maka Dia akan menyembuhkan dengan tangannya pula. Haleluya. Kalau kita masuk ke dokter jiwa, nggak akan sembuh, Bapak Ibu sekalian. Tetapi tangan Tuhan itu pula lah nanti yang menyembuhkan. Wah, luar biasa. Oleh sebab itu, jangan tolak didikan Tuhan. Amin. Kadang kan anak-anak bisa tegur kita kok. Tuhan pakai anak-anak untuk menegur kita. Tuhan pakai orang lain untuk menegur kita. Tuhan pakai yang lain-lain menegur kita. Semua itu bisa firman Tuhan. Tuhan pakai perkas untuk menegur kita. Tuhan pakai dan lain-lain untuk menegur kita. Silakan bertobat Bapak Ibu sekalian. Sebab apabila ada teguran, masih ada kesempatan bagi kita untuk bertobat. Oleh sebab itu, apabila firman Tuhan mendidik kita, buka hati untuk merubah hidup kita masing-masing. Kayak untung dan kita ditegur Tuhan dan kita terima didikan yang maha tinggi, ada 6 macam keuntungan yang kita terima. Bahkan ada 7 macam keselamatan yang kita terima. Luar biasa. Hal pertama, pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut. Amin. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut. Dari segala macam cara Tuhan sanggup memberikan kepada kita apa yang menjadi hak milik kita. Saat pandemi COVID-19, apakah Bapak Ibu ada yang mengalami kesusahan? Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu dari 6 macam itu kita diselamatkan salah satu dari bencana kelaparan. Banyak negara di dunia ini mengalami satu bencana kelaparan yang begitu hebat. Sampai anak-anak mengalami satu stunting, Bapak Ibu sekalian, kurang gizi. Tetapi anak-anak Tuhan terpelihara oleh Tuhan. Dengan cara Tuhan, dengan apapun yang Tuhan akan lakukan untuk memelihara kita. Sebab apa? Kita benih yang pilihan itu ditanam di lereng bukit yang subur. Tuhan sudah persiapkan ladingnya. Apabila musim kemarau, Dia akan siram tanaman yang pilihan itu, Bapak Ibu sekalian. Apabila kurang air, Dia berikan air. Kurang makan, Dia berikan makan. Kurang poska, Dia berikan poska. Kurang ini, Dia berikan. Apatah lagi yang tidak kulakukan pada kebun anggur itu, kata firman Tuhan, ku nantikan supaya dia berbuah yang baik. Tetapi mengapa buah yang dihasilkannya buah yang masam, kata firman Tuhan, sehingga dia makan itu wajahnya ringut. Bapak nani turang sendiri ringut, ayo nih patah buah si macam dari. Sementara lanai Tuhan kurang kaipi, lalah ringut Tuhan yang menengkap. Kata orang pikam kapi berjuka. Ada Tuhan kam adil, lanai adil. Ada Tuhan kam bergaul dengan orang kudus, kam bergaul dengan orang jahat. Ada Tuhan yang kam berbuah tetapi tidak pernah berbuah. Ada Tuhan yang buah itu bagus, memang berbuah juga, tetapi buah masam, Bapak Ibu sekalian. Mari perbaiki.
Sebab Tuhan rindu mendukung kita untuk menghasilkan buah yang baik. Perlu sen berikan Tuhan sen, perlu kain nari, perlu uang sekolah berikan Tuhan uang sekolah, perlu uang makan Tuhan berikan uang makan, perlu teh telur berikan Tuhan teh telur. Hei jumut lalap, hei kurang bagi lalap. Bapak Ibu sekalian, hari ini ketika kita ditegur oleh Tuhan, mari berbenah diri. Ulah kali sempat sehku neraka lanai dan teguran. Selagi hidup ini, terima teguran itu dengan lapang dada. Terima teguran itu dan jangan tolak didikan Tuhan itu. Supaya apa? Mas dunia kita beruntung kok. Di bumi ini kita beruntung. Kita bebas dari malapetaka yang disebutkan kelaparan dan bencana kelaparan. Lah kita kurang mana, men? Karena Tuhan gak pernah kurang makan. Bahkan Alkitab berkata, jika engkau mendengar baik-baik firman Tuhan, maka engkau akan memakan hasil yang baik dari negeri ini. Kayak simcilen hasil juarega. Kamu makan itu. Haleluya. Kayak si mantap nate juarega. Kami minum itu. Nggak kayak gini bapak benar di perang segera. Kenapa kita menolak didikan Tuhan? Sekali lagi aku katakan membantah, jangan tolak didikan yang batin. Karena keuntungannya memberi keuntungan yang dahsyat bagi kita sekalian. Pada masa kelaparan, engkau dibebaskannya dari maut. Yang kedua, dan pada masa perang, dari kuasa pedang. Sangat perang itu kita tahu. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Tuhan katakan, ulah kamu tiga sekalian dan aku di perang tiga. Kujaku Tuhan, ku naga. Jala seruh kari bom nandai, roket nala sejak. Enak enggak? Sebabnya Bapak Ibu sekalian, kesaksian pada waktu bom di Bali itu, ada anak Tuhan sudah pesan nasi goreng, pesan ikan, rumah makan nasi goreng, bapak ada kurang serina. Cepat bungkus nina, jangan tinggalkan itu, lari. Dan dia lari Bapak Ibu sekalian, dia pas pintu hotel, lokasi itu meledak bom. Meledak benar di kurang serina dan orang itu selamat. Kenapa? Karena dengaran suara Tuhan. Ada suara hati apa? Rugi kok berikan siapa? Rugi. Apa rugi? Nanti lapdah mati. Tapi tan tetap sadar. Apa dengan kesana goreng? Lapdah mati. Tetap sadar tandai. Sakit kah? Pemerintah kang si kepala nusa. Ngasa malam ditanggung pemerintah perobatannya. Maka itu lapda tan retap sada, jari itu retap sada, rugi gara-gara nasi goreng. Yo Bapak Ibu sekalian, sekali Tuhan Yesus. Maka dengar dia. Maka kata-kata pada masa perang pun engkau terluput dari pedang. Haleluya. Hebat sekali Bapak Ibu sekalian. Hebat sekali. Pada masa kelaparan, ayat 21. Si betelukan dari cemeti lidah engkau terlindung. Tentu cemeti lidah cambuk. Cus. Tarik sebagai nakak jukude. Itu cemeti lidah. Kamu terlindung nih. Engkau maka terlindung. Lah kamu jahat. Kalau jahat ngandai kena hukum sebagai rupa. Kalau nggak jahat nggak ada hukuman seperti itu. Itu hukuman yang keji zaman itu Bapak Ibu sekalian. Engkau megalang kesalahan maka pakai cemeti lidah pagi ya Bapak Ibu sekalian. Anak Tuhan memang jahat. Kita kalau baik-baik kok, kalau baik-baik. Mana mungkin kita masuk penjara kan nggak mungkin. Nggak mungkin kan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita akan terlindung daripadanya. Si keempat kan, dan kau tidak usah takut bila kemusnahan datang.
Itu terjadi pas dunia negara, kemusnahan sedang datang. Berapa juta sekarang sudah positif COVID? Berapa ratus ribu yang sudah innalillahi? Dan berapa di Indonesia? Berapa yang meninggal karena itu? Itu pemusnahan, Bapak Ibu sekalian. Nggak usah takut. Amin. Nggak usah takut. Tapi tetaplah waspada. Tetaplah berjaga-jaga. Bukan untuk takut. Kita mati bukan karena COVID. Kita akan mati karena kita pulang ke rumah Bapa di surga. Hari apa itu ya? Ibu mertua kita sudah pulang ke rumah Bapa di surga dalam usia 83 tahun. Hari apa kita ke sana ke Medan? Dan kami ke sana Bapak Ibu sekalian. Hari-hari ini sedang terjadi pemusnahan, tapi aku katakan kepada semua anak Tuhan, anggota GJAI Johar, jangan takut pemusnahan. Apabila engkau mau ditegur oleh Tuhan, apabila mau dinasihati oleh Tuhan, engkau akan terlindung dari pemusnahan. Amin. Tetapi apabila engkau tidak mau dinasihati oleh Tuhan, tidak mau ditegur oleh Tuhan, takutlah terhadap pemusnahan, karena engkau akan ikut musnah bersama dengan dunia. Keraskah Tuhan pendeta? Labu kerasi. Kata di bahasa. Paham? Amin. Man bangku pikenang ya ulah kering. Man bangku pikerasi firman Tuhan Jangan salah paham. Tetaplah waspada. Amin. Ada cuci tangan, cuci tangan lah. Ulah kali kita berdua-duakan kau, atau apa yang COVID dia adalah panin juga. Lah pernah bagi apa ini nggak? Iman sih iman, tapi jangan nekat di negara. Aku nak Tuhan itu cocok do apa? Asarwani cinta kamu. Haleluya. Aku nak Tuhan itu inung do racun mati. Iya kan Bapak Ibu sekalian. Jadi iman itu bukan untuk nekat Bapak Ibu sekalian. Iman itu kita lakukan karena kita percaya Tuhan Yesus. Maka dia akan lakukan apa yang menjadi kewajibannya bagi kita sekali. Ketika kita ditegur oleh Tuhan dan hati kita menerima dan kita berubah, maka apabila kemusnahan datang kita tidak ikut musnah bersama dengan dunia. Amin. Yang kelima, binatang liar tidak akan kau takuti. Haleluya. Haleluya. Saya 2,5 tahun pelayanan di Bahor. Dan pelayanan kami di sana sampai kepada pelosok yang paling pelosok. Ada namanya di sana desa itu Desa Simpang 2. Hulu daripada Sungai Batang Serang. Hulunya di Gunung Loser itu Bapak Ibu sekalian. Saya pelayanan ke sana. Ikannya begitu banyak. Jurung, kebarong, DLL. Cari nanti di Google apa itu ikan DLL. Pasti gak ada. Sebab ada orang karo makan di rumah makan. Lomo-lomo sudah ku makan, bayu tangan sudah ku makan, ini sudah ku makan. Di bawah sekali ada DLL. Bikinlah sekali DLL tadi. Kayak ini dua DLL bang, laga pernah kupada. DLL artinya dan lain-lain bang. Kayak gini maksudnya. Bantu ji, lalinin ke Bapak Ibu sekalian, DLL ikannya banyak itu maksud saya. Di perjalanan itu Bapak Ibu sekalian hutan lebat. Dan di sana masih banyak harimau. Dan di mana harimau mandi, ikannya banyak sih.
Karena pun pada tubuh harimau itu ternyata banyak larva. Telur daripada lalat itu di situ bersarang di kulitnya itu, di bulunya. Makanya di mana dia mandi, ikan banyak di situ. Yang saya maksudkan apa, Bapak Ibu sekalian? Orang sana berkata, jumpa pekam harimau, lo kebiaran di jelma dengan kami dah nih. Iyang biar di jelma dengan kita dah nih. Jadi ada isi pandangan gua karena idah na jelma nih. Bapak Ibu sekalian, si panna jelma dai, lah idah na jelma nih. Adi jelma dengan kami dana, kalau dia lihat kami sebagai manusia, dia yang akan takut. Oh, nih. Aku jelma, datasin jelma sitik sebab anak Tuhan. Maka Bapak menarik terang semina, berkali-kali aku jumpa harimau dai. Lalu aku biar sebab aku jelma. Haleluya. Lebih kasar jelma ni kunda anak Tuhan. Lebih kasar anak Tuhan, ambassador of heaven. Wakil surga bersedunia. Warga surga, duta surga. Kasih terjadi. Jumpa Allah kena boleh kolak ni. Iya Bapak nanti terang sendiri. Lagi terdiri di betul itu Bapak Ibu sekalian. Pas kata-kata kehendaknya, maka lu kebiasaan ini. Jadi nonton aku bertanya. Bagaimana seseorang itu kelihatan tidak seperti manusia lain? Itu tergantung perilakunya nih. Jelma ya tapi perilaku bagi binatang. Maka anggap harimau ya binatang. Makanan nih. Yuk Bapak Ibu sekalian. Anak Tuhan, anak Tuhan. Amin. Perilaku kita, perilaku anak Tuhan. Harimau membiarkan bantah. Nimpe membiarkan kita. Begu ganjang membiarkan bantah. Lalu kita biar begu ganjang. Itu kan? Iya kan? Kenapa? Karena kita betul-betul manusia. Itu sebabnya, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Kenapa kita takut? Karena kita itu lebih ciptaan Tuhan paling mulia. Ciptaan Tuhan paling sempurna. Kita lebih sempurna daripada malaikat tubuh. Bayangkan, malaikat tidak punya tubuh, tetapi punya jiwa dan roh. Manusia punya tubuh, jiwa dan roh. Binatang-binatang hanya punya jiwa dan tubuh. Tumbuh-tumbuhan hanya punya tubuh, tidak punya jiwa. Hebat nggak kita, Bapak Ibu sekalian? Mengerti manusia lah sadar bahwa hebat. Suruh biar begu ganjang. Sementara harus begu ganjang si biar bantah. Kenapa dia harus takut? Karena kita punya tubuh, dia tidak punya tubuh. Bukan kita begu ganjang cekap. Bapak nanti kurang selina, dia pakai tangan orang itu cekap mana? Karena roh tidak mungkin mencekap. Bapak nanti kurang selina, dia pakai alat. Kenapa takut? Kenapa takut? Lalu, lawat si kain kebandan dia pakai manusia, atau dia pakai alat yang lain. Undang bilahna nih, lihat mana alatnya. Lalu yang baca cekap begini. Kenapa bukan Roh Kudus yang khotbah di sini? Karena Roh Kudus pakai aku sebagai alatnya, penyambung lidah Tuhan. Amin. Coba Roh Kudus khotbah. Anak-anakku sekalian, lidah berjelma, pakai mika begini. Kira-kira kayak mana cikgu BE, coba karena dia roh. Jadi roh itu masuk ke dalam hidup kita, melingkupi kita, dia pakai kita. Dan apakah alat setan itu? Dukun. Dia pakai itu, Bapak Ibu sekalian. Makanya anak Tuhan dilarang berdukun. Haleluya. Apakah dukun kecamatan Juhare sedang kegenap ribu suku buat kerja Bapak? Itu anaknya. Ngoban pulungan negeri na hong kali hong sama dengan hong. Itu kan jelma.
Ramuan nandai tambare. Amin. Ramuan nandai tambare labu tabas nandai. Tabas nandai mencemari cuma bagi sekalian. Yuk, jangan takut binatang liar. Kalian artinya apa? Kita lebih hebat derajatnya dari segala binatang apapun. Dan itu sebabnya gajah bisa ditaklukkan oleh manusia jadi pekerja, kerbau bisa ditaklukkan manusia untuk jadi pekerja, lembu bisa ditaklukkan oleh manusia. Kalaupun andai kata ada dinosaurus pada zaman kita ini, dinosaurus pun pasti ditaklukkan oleh manusia, beruang ditaklukkan oleh manusia. Apa yang di hutan itu seperti anjing? Serigala ditaklukkan oleh manusia untuk narik satu beban. Bapak Ibu sekalian, semua binatang liar ditaklukkan oleh manusia. Kenapa? Karena manusia lebih tinggi derajatnya daripada segala binatang. Tetapi ada manusia perilakunya bagi binatang, maka binatang buas akan terekam dia dan dia akan makan dia, Bapak Ibu sekalian. Dan setiap kali binatang buas memakan manusia, binatang buas itu pasti mati. Kenapa? Karena manusia bukan makanan. Sekalipun dalam pandangannya ini bukan manusia, ini binatang, ini makananku, ini mangsaku katanya, dia makan, tetapi dia akan mati. Karena manusia lebih tinggi derajatnya daripada mereka itu semua. Jadi kalau nonton film sak itu hiu, dia makan manusia banyak, dia makan pun gak mati-mati, itu bohong itu. Jangan percaya itu. Ada buaya banyak makan manusia, buayanya tetap hidup. Enggak ada itu. Setiap kali dia makan manusia, dia akan tunjukkan hidupnya untuk dibunuh oleh manusia. Yang ketujuh, ayat 24. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu, kemah dengan kemah itu beda. Haleluya. Kemahmu. Dan engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman. Kemah itu sama dengan rumah. Hari ini aman rumahmu. Salah kilo petanam dulu mas, aman rumahmu. Melalui surat-surat berharga, aman rumahmu. Dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, kau tidak akan kehilangan apa-apa. Nindu jika buat bang emas deh, jeng dengan emas nudela kambiar. Karena kemah itu aman, tempat kediaman itu aman. Oh jika suasana ini, jeng dengan karya, kambiar. Sebab tempat kediaman itu aman, kamu tidak akan kehilangan apa-apa. Jadi rumah bagi anak Tuhan itu adalah duplikasi daripada rumah kita di surga. Engkau makan terbenjel malah betah rumah, karena rumahnya lain hadirat Tuhan. Nah setengah benih ke dia, nah seterang ke dia, lakapnya nyaman rumah, berarti di rumah itu kurang hadirat Tuhan. Halo, jadikan rumah kita jadi rumah Tuhan, amin. Dan kita akan nikmati betapa nyamannya di rumah itu, betapa enaknya diam di rumah itu. Dan orang tidur di rumah kita, enak sekali tidur di rumah kalian katanya. Pernah kayak gini kalau ngeradam ke Bandung, ulah kali perbulangan itu bela betah rumah. Ngkai, lengan terang ujung-ujung, mimpi belas suara Cina tidur. Mimpi, nih kutomat suara Cina, nih Cina mula pasangan begitu begini. Lah terban rumah, dan Cina kami ya, kalau ikan jadi perubahan kan, gede ya. Bukan deh, minum kampak, minum kayak teh biasa. Perkedesaan itu tanda biasa teh. Rumah lah tanda biasa teh, perubahan lah. Haleluya. Biasa nak doa nih. Rumah lah pernah sungguh minum kan, lah pernah cuma rusuh.
Selamat minggu bulan minggu ini tuh kan tidak selamat. Sungkun sekali-sekali, latah rusuk kelodali. Minum kamu si aku banteng, lo kaitin. Lalu aku kereta bahkan ke rumah kasih teh ke dia. Haleluya. Lah betah keluar rumah karena ada di rumah hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bukan kamu sekali pindah pendeta nih. Kami di lagi lah kamu cocok laku kedui. Dan kami teman hari-hari. Dan kami teman ngomong. Dan kami bisnis cocok. Dan kami teman join. Kedai kaki dengan naik dah kamu kali kedai. Ija bapak-bapak Rum dalam arti nuan-nuan kayak begitu batu nandai ini jaga biru jago jenia rum benar bagikin sosialisasi kalo dalam itu kita bangun kedai kopi minum teh kulit loli karena apa? Karena sosialisasi kalau mulai hari si anak perawan berumah medem mang jeruk Ijaya rumah medem jambul. Itu kan sudah kebiasaan dari dulu. Apakah itu dosa? Tidak dosa kok. Ada rumah-rumah walau jabu, bas rumah kakak yang medem karena naik payu jam ini. Anak perang maksudnya. Maka kebiasaan sih masuk ke kedai kopi kundari. Kuda sedih bagi kami bagi adalah mayoritas si kelakar labo lebih kedai kopi. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena budaya kita itu tadi menurun dia, makin canggih dia. Kalau dia dulu di Jawa nggak ada minuman, paling tutung jong, jong kalau kakak tangko. Negara pindah jong isi sangat ada tutung menage. Oke, perubahan Sinai rasa tak pernah Sinai. Karena kita deh ngeri ya kat dia, makin gula deh boleh. Gua bang dana, ini dana bagi. Pandang sih, teh keren bulan, hidup tehnya keren bulan. Itu dulu dan makin canggih dunia ini. Kucampur kita yang hidup lali kai pija, adik bukan yang licin teh, licin roti, licin dan lain-lain Bapak Ibu sekalian. Tapi lebih dan lain-lain. Paham ya ini? Bisa mengerti? Jadi tempat kediaman kita itu aman. Rumah kita aman, kepah kita aman, tempat-tempat di mana kita letakkan sesuatu barang berharga, engkau akan periksa katanya, semua ada di tempatnya, nggak berubah tempatnya, nggak ada maling ke dalam. Ada 7 yang diperoleh oleh orang itu. Yang ke-7 apa? Engkau akan mengalami ayat 25. Bahwa keturunanmu menjadi keturunanmu menjadi banyak. Dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. I have a question. Artinya, lihat penungkunanku. Gua kalak karodai. Keturunan banyak atau banyak? Berarti kita nggak menggenapi lagi firman Tuhan. Aku bangga mereka, lalu aku mengen, pikir kamu semua yang dina, SMP, SMA, sungguh kalau siwa nih. Pikir lagi pitu nih. Pikir di 2, bangga. Benar ya batu, terdekat perawan aktif. Nolok. Tikuji. Kenapa Bapak Ibu sekalian?
Karena kami sangat berhasil di Tanah Karo. Anak sekolah minggu makin berkurang. Bangga kalau Karondai. Eda labu sukuisme, bukan, nggak ada rasisme, nggak ada. Yang saya ungkapkan ini fakta Bapak Ibu sekalian. Kami bercakap-cakap dengan Kesbang di Kabanjai, kepala Kesbang. Nina begitu, Bapak Nadu Promsli. Tanah Karo akan dipenuhi dengan suku lain. Masih kalau suku Kristen itu masih oke. Tetapi Nindu yang memenuhi Tanah Karo nanti adalah suku yang beragama lain. Itu sebabnya orang Kristen itu harus tanggap. Jangan jadi konsumtif. Ulah kali kuke nenek kencang tukur. Taki. Anak kita berkerumun. Saya katakan, aslinya lebih enak daripada palsu. Kalau bakso itu, aslinya bakso itu pasti enak. Sate babi enak. Lebih enak daripada sate kambing, sate ayam, sate lembu, sate KPT, lebih enak sate babi. Resep kali pas Google, di pas YouTube. Kenapa bukan yang produktif kita lihat di YouTube? Mungkin maka jadi penonton dengan kita. Mari jadi pelaku Bapak Ibu sekalian. Aku percaya laris pasti laris. Karena babi itu kemana pun pasti enak. Haleluya. Haleluya. Buka pikiran kita. Ulah kali bagi kata percaya. Kuke. Dan kata kaya anak. Mangkor. Lah memang kejam ke 5.000 sadawari untuk jajan anak, tapi kalikan sada bulan 150.000, kalikan sada tahun 1.800.000 jajan anak sada tahun untuk 5.000 satu hari. Apakah cuma 5.000? Coba kamu jadi produktif. Coba kalau kalian tabur 40, sisa akan Bapak Nadi terus sendiri. Resep kayak itu beli. Tapi kita tahu. Oh, aku lah sempat pendeta. Nukur babi ngekam, ban sate babi. Nukur babi ngekam, ban bakso babi. Kenapa tidak Bapak Ibu sekalian? Maksudnya kayak di mana ada pedagang, di situ perputaran uang dan depan. Jadilah petani yang profesional. Pula dari bukan petani, tapi nukur Cina curug dengan pesena. Malu dong. Jadi petani profesional. Kalau petani, jangan pula nanti kita pula yang beli belum gadong di keset. Haleluya. Minimal petani nggak beli lagi apa yang bisa dihasilkan oleh pertanian dijual. Adik kol nih, bentar lagi menciri-ciri teman kalian dengan kol. Mereka kol tukurlah, belilah. Iya kan? Apa yang bisa diproduksi dijual oleh pertanian kita ada, nggak beli, lanukur. Iya kan? Kalau kita bisa begitu, asakai kando poin adalah kita nukur pilihan sebagai siswa, terong, kacang panjang, Cina cur, kayak mana sebagai kayak serai. Oh, dan 500 sering itu, 500 tiap giling kamu Iya kan Bapak Ibu? Adik katakan kamu percuma. Jadilah petani yang profesional. Amin. Engkau akan mengalami bahwa keturunan menjadi banyak. Mungkin maka kalau karolannya banyak. Karena takut punya keturunan. Siwah kami tentu itu dilaki di Bunda. Si siwah kami 6 jadilah anak kami. Gua kami hebat talang. Kurang benar. Diburu. Kami itu dilaki. 6 dengar dilaki. Arah kering.
begitu berhasilnya kami. Haleluya. Alkitab bilang ini, ingatlah apabila kemana Tuhan, yakinlah anakku dipelihara oleh Tuhan, keturunan yang berkati, anakku keturunan ilahi, anakku perkasa di bumi. Amin. Itu hebatnya. Haleluya. Itu hebatnya. Dan kalau anak cucumu seperti rumput di tanah dalam usia tinggi, amin, usia apa? Usia tinggi, engkau akan turun dalam kubur seperti berkas gandum yang dibawa masuk pada waktunya. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Ini kata juga, maka udah bunuh bantah. Jangan bunuh diri. Karena akhir zaman ini banyak orang bunuh diri. Dengan cara bagaimana Bapak Ibu sekalian? Dengan cara merokok membunuhmu. Tiap hari merokok. Ngisap tiap hari. Jangan pada bungkus ada labelnya merokok membunuh. Jadi banyak bapak-bapak aksi bunuh diri. Kan begitu. Haleluya. Bukan hanya bapak-bapak, anak-anak pun sekarang sudah bunuh diri. SD sudah mulai merokok, hati-hati pergaulan. Krishna, hati-hati pergaulan ya. Bergaul dengan perokok pasti kamu jangan merokok. Hagang, hati-hati pergaulan Hagang, amin. Siapa ini Ardian? Agripa, siapa? Agripa. Ulangi saya. Ngisap bunuh bana. Andreas pastilah mikir, pastilah sekali bapak merokok rumah, jangan ikutkan dia. Yang terlambat, kamu nggak terlambat, ulah kamu ngisap. Gelah gua akhirnya sesungguhnya dalam usia tinggi engkau akan turun dalam kubur. 20 tahun lagi kita tercapai, gue hebat nih. Beda 20 tahun ibu anda ini, buyut na buyut, idah na buyut. Dan buyut, ente na idah na. Kempu ente, entah na idah na. Buyut na idah na. Walaupun terus kangen cah, buyut na idah na. Iyo, lala buyut na. Waktu dibacakan biografisnya seperti itulah dia. Anak Rina, doktor master, kempuna, doktor, insinyur, sarjana teknik seperti itu. Bapak Ibu sekalian, itu keturunan orang benar. Amin. Kenapa takut punya keturunan? Tuhan kita akan buat dia menjadi orang hebat. Haleluya. Tuhan akan buat dia menjadi orang dahsyat. Tuhan akan berkati anak dan cucu kita, keturunan kita sampai keturunan yang ketujuh diberkati oleh Tuhan. Seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Tadi katakan Tuhan, sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki. Ikutnya Megermet dia perhatikan, oh pas kali. Sesungguhnya semuanya itu sudah kami selidiki. Memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu. Orang yang mau ditegur oleh Tuhan dan tidak menolak didikan yang maha tinggi, ada 6 perkara yang dia terima dari Tuhan. Amin. Apa saja yang dia terima itu, kita lihat kembali. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Hal pertama, selamat dari kelaparan. Lapar itu ada keberanian lebih. Apapun bisa dilakukan, merampok bisa. Maka idahna mas kalaki kalau labas kraune, alun dan ngerampok. Kita mat melangi yang begah nih, kira-kira seperti itu. Yuk Bapak Ibu sekalian.
Tuhan luputkan kita dari kelaparan. Amin. Amin. Yang selanjutnya, yang kedua, pada masa perang engkau luput dari kuasa pedang, terhindar kita. Yang ketiga, dari cemeti lidah engkau terlindung dan engkau tidak usah takut bila. Kemudian yang keempat, kemusnahan, kita akan terluput. Kemusnahan itu biasa disebabkan oleh perang. Kemusnahan itu disebabkan oleh bencana. Kemusnahan itu disebabkan oleh virus, penyakit menular dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, engkau akan luput. Amin. Yang kelima, kemusnahan kelaparan akan kutertawakan dan mendatangi binatang liar. Tidak akan kau takuti, karena rumusnya seperti itu tadi. Yang keenam, karena antara pertama, engkau akan mengalami bahwa kemahmu, yang keenam, kemahmu aman. Amin. Kemahmu aman, kediamanmu aman. Engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Yang 25, yang ketujuh, engkau akan mengalami bahwa keturunanmu jadi banyak. Haleluya. Haleluya. Selanjutnya, usiamu akan tinggi. Maka kita tahu keturunan kita banyak. Oh, usia kita tinggi. Sesungguhnya semuanya itu adalah kami selidiki dan memang demikianlah adanya. Oleh sebab itu, Tuhan memberkati. Mari ketika ditegur oleh firman Tuhan, jangan cari kambing hitam, carilah kambing putih. Amin. Haleluya. Ketika kita dinasihati, jangan pernah menolak didikan yang maha tinggi. Terimalah didikan itu dengan hati terbuka. Tuhan, ini aku mau dididik dan aku siap untuk berubah sikap. Sebab apabila kita berubah sikap, apa yang terjadi, kebaikan-kebaikan di tanah yang subur ini kita akan nikmati. Hasil-hasil terbaik di tanah ini akan kita nikmati. Semua yang bagus-bagus akan kita nikmati bersama-sama. Sebab apa Bapak Ibu sekalian? Sebab hidup kita mau ditegur, hidup kita mau dinasihati, dan kita berubah sikap dan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup ini adalah